Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Cynthia Yusni ingin memaparkan materi seputar konsep dasar pembelajaran efektif. Yang mana saya berharap nantinya materi ini itu bisa menjadi bekal buat kita untuk menjadi guru yang baik yang bisa menyampaikan ilmunya dengan maksimal. Oke. Oh ya, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari dosen yang diampu oleh Pak Hijrah Sawai, MPD. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, langkah lebih baiknya kalau kita harus mengetahui dulu nih apa itu konsep dasar pembelajaran yang efektif. Oke, kita mulai dari apa itu pembelajaran efektif. Ya, pembelajaran efektif itu adalah pembelajaran yang memungkinkan pesertanya untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan. Ya. Terus selanjutnya adalah konsep. Konsep itu adalah ide-ide yang disusun ya, yang dijadikan pedoman dalam mencapai sesuatu. Nah, dalam rangka ingin mencapai sesuatu yang ada di dalam pembelajaran efektif ini, kita perlu konsep. Nah, ini dia. Makanya sekarang kita akan mengkaji konsep-konsep apa yang akan kita jadikan pedoman untuk pembelajaran yang efektif. Seperti itu teman-teman. Langsung saja nih. Yang pertama ada memberikan materi yang sesuai. Jadi gimana sih maksudnya? Maksudnya adalah ketika memberikan pembelajaran, ketika mengadakan pembelajaran, hendaknya materi yang kita sampaikan itu sesuai dengan tingkatan peserta didik. Ya, misal kita mau ngajar anak kelas 2 SMP, maka materinya harus sesuai dengan kurikulum ya, harus sesuai dengan tingkatan mereka itu. Tidak mungkin dan tidak boleh kita memberikan materi anak kelas 2 SD atau anak 2 SMA. Karena itu gak masuk ya. Merekanya gak paham. Bisa jadi mereka juga pokoknya gak masuk. Selanjutnya adalah disampaikan dengan metode dan teknik yang tepat. Nah, berbicara tentang tentang teknik ini, kita sebelumnya itu perlu melakukan sesuatu. Apa itu? Kita harus mengamati siswa atau sasaran ajar kita. Bagaimana sikap mereka, bagaimana perangai mereka, begitu ya. Agar apa? Agar kita itu bisa menentukan metode seperti apa yang kira-kira cocok digunakan untuk anak-anak yang berwatak seperti itu. Contoh, kita ambil contoh anak SMP ya tadi. Anak SMP itu misal di kelas itu tuh anaknya aktif dan penasaran anaknya itu ya. Kita bisa gunakan metode diskusi misalnya. Nah, dalam metode ini kita itu bisa mengasah keaktifan mereka sehingga materi yang diberikan itu sesuai dan masuk ya dan maksimal gitu. Selanjutnya ada menggunakan media yang efisien. Dalam artian medianya itu nggak menyusahkan, nggak sulit didapat, kemudian murah dan juga menyenangkan ya kayak gitu. Itu mudah dipahami kan. Selanjutnya ada menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan. Kita bahas dulu nih, suasana yang kondusif itu suasana yang seperti apa? Ya, suasana yang kondusif itu adalah suasana yang nyaman, terus tenang, sehingga di dalam kelas itu anak-anak tidak terganggu konsentrasinya. Contoh yang tidak kondusif itu adalah seperti ada kegaduhan ya.
ngomong, kemudian ada anak yang membuat ulah, maka konsentrasi peserta didik di kelas itu akan terbagi-bagi sehingga dikatakan tidak kondusif. Seperti itu. Yang kedua adalah menyenangkan. Menyenangkan maksudnya tuh gimana ya? Jadi kita itu bisa membuat kondisi di dalam kelas itu menjadi menyenangkan. Caranya seperti mengadakan games atau ice breaking, ya bisalah menggunakan metode-metode seperti itu supaya anak-anak tidak bosan dan tidak malas belajar. Ketika anak sudah bosan, maka dia akan malas belajar dan tidak kondusif lagi, seperti itu. Terus yang kelima adalah waktu yang tepat. Ya, artinya kita itu harus disiplin dalam menggunakan waktu ketika menyampaikan materi, ya. Tidak boleh terlalu cepat karena dikhawatirkan materinya tidak tersampaikan seluruhnya. Kemudian tidak boleh terlalu lama. Terus yang terakhir adalah menetapkan batas minimal atau kriteria keberhasilan. Nah, ketika kita punya goals, ketika kita punya tujuan, maka kita itu harus membuat batasannya juga. Di batas mana kita bisa dikatakan berhasil? Di batas mana bila kita tidak berhasil, maka kita disebut gagal. Jika proses ini belum mencapai keberhasilan atau goals, maka kita fungsi dari batasan atau kriteria keberhasilan ini itu adalah untuk mengevaluasi, ya. Kira-kira ketika kita belum mencapai goals ini, apa sih yang menyebabkan kita itu tidak berhasil gitu. Kita bisa relaksi diri, seperti itu ya. Mungkin cuman 6 konsep yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.